Kalau bicara restitusi adalah suatu kegiatan perubahan dalam diri siswa. Tidak hanya siswa sebenarnya, gurunya juga harus mengalami perubahan dari sesuatu yang kurang baik menjadi sesuatu yang lebih baik. Nah, oleh karena itu kita di dalam pengembangan restitusi ini kita akan mempelajari tentang kebutuhan anak dulu seperti apa, kemudian nanti ada restitusi kontrolnya, itu jenisnya apa saja, kemudian segitiga restitusi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, nanti kita akan membuat suatu model atau program atau cerita yang pernah Bapak Ibu alami di dalam melaksanakan restitusi. Saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan semuanya, tetapi secara teori kita belum memahaminya. Jadi setiap anak itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu bagaimana kita bisa melihat perkembangan dan pertumbuhan anak agar pelayanan kita lebih benar dan tepat. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, di teori kita biasa menggunakan stimulus respon ini. Jadi kita menganggap realitas itu selalu sama. Padahal kalau kita bicara teori kontrolnya, setiap manusia realita itu tidak sama atau berbeda. Nah, ketika kita memandang itu sama, maka yang dipersepsikan adalah menuruti kemauan gurunya, bukan bagaimana memandang setiap anak itu punya kekhasan yang berbeda-beda sesuai dengan teori kebutuhan dan teori perkembangan anak. Kemudian ketika kita melihat sesuatu yang buruk, itu adalah suatu kesalahan. Jadi kalau melihat sesuatu yang jelek atau sesuatu yang tidak pas untuk anak-anak, maka kita akan mengatakan salah itu. Padahal kita harusnya bisa mengetahui tujuan mereka berbuat itu apa. Karena di dalam kita berbuat itu pasti punya sesuatu tujuan. Bapak Ibu pasti punya tujuan. Ketika datang di sini punya tujuan. Nah, tujuannya Bapak Ibu apa datang di sini? Nah, setiap orang berbeda-beda datangnya. Tidak pas jam 7, dari lebih dari jam 7, kurang dari jam 7. Nah, itu semua karena punya tujuan tadi. Kemudian ketika kita melakukan suatu pemaksaan, maka yang terjadi adalah kegagalan. Maka kita butuh yang namanya disiplin positif. Nah, disiplin positif ini artinya bahwa kita itu membuat diri kita itu menjadi teladan terlebih dahulu. Karena selama ini yang terjadi adalah ke sini. Jadi lebih ke hukuman atau hadiah. Jadi kalau Pak Jono datang pagi-pagi, wedi goreng konangan, ya kan? Karena pengaruhnya di sini. Tetapi kalau kita berpikir positif, maka yang kita lakukan di sini yaitu nilai-nilai kebajikan. Tapi kalau semuanya diukur dengan takut, maka anak-anak kita, makanya di usia SD itu lebih ke takut dihukum. Ki Hajar Dewantara itu di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Karena di dalam teorinya Ki Hajar Dewantara itu penguasa ini disebut sebagai kepala sekolah atau manajemen lah. Kalau manajemen itu memaksakan suatu kedisiplinan, maka itu yang terjadi adalah justru terbalik. Karena apa? Karena dia gak akan disiplin, tapi hanya karena terpaksa. Jadi timbul karakternya itu untuk disiplin itu tidak ada. Yang ada adalah keterpaksaan, sehingga dia tidak merdeka. Nah, makanya kita bagaimana bisa memerdekakan diri kita, ada dan tidak ada siapapun, maka kita datangnya disiplin. Itu contoh datang. Kita ngajarnya disiplin. Kita ada sesuatu yang kurang pas, kita disiplin. Motivasinya Pak
Sampai apa? Pak Marco tadi itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi motivasinya. Yang kedua, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini perilaku anak-anak dan perilaku kita, guru gitu. Kita ingin membuat motivasi kita itu berpikir yang positif, maka kita ini yang ketiga ini. Jadi kita menjadi diri sendiri. Kayak orang main sepak bola, kalau dia enjoy, senang melakukan, maka dia akan datang. Pak Reza tanpa ada penghargaan dan imbalan, lak dikon bal-balan pasti teko. Kenapa? Karena dari dalam dirinya tumbuh. Masih mulai sampai jam 09.00 bengi dilakoni. Jadi karena apa? Nilai-nilainya itu tumbuh, menghargai dirinya. Kowe narek bal-balan. Nah, makanya kita kembali ke 5 kebutuhan anak itu tadi, kesenangan, ya kan? Kemudian bertahan hidup, kemudian kegemarannya, kemudian minta dikasih sayangi. Nah, itu dikembangkan di situ di dalam membentuk keyakinan itu tadi. Nah, di dalam keyakinan sekolah, Pak Rozak ceramain ke anak kelas 7, 8, 9. Kadang ceramah tapi gak dilakoni itu pernah dan sering kan itu. Saya juga seperti itu gitu. Nah, yang terjadi adalah karena keyakinan kelas itu atau peraturan itu sudah dituliskan oleh kepala sekolahnya. Kan kepala sekolah benar nih, anak-anak kayak peraturannya seperti ini, kan menyiksa. Ini yayasan Maryam. Kalau ini bukan peraturan ini, Pak. Saling menghargai dan menghormati. Nah, itu keyakinan kelas sebenarnya, tapi tidak disepakati oleh seluruh warga sekolah. Langsung ditulis. Nah, keyakinan kelas itu adalah disepakati oleh guru, kepala sekolah, murid, dan orang tua. Itu disebut dengan keyakinan sekolah. Jadi orang tua dikumpulkan dulu, kemudian kita kalau diskusi kan lama ya, orang tua bla 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 ngomong banyak. Ini kita bisa buat, kemudian orang tua memberi masukan. Oh, masalah seragam harus pakai sepatu hitam. Orang tua protes, enggak sepakat Pak. Warna saya punyanya putih tok, masa dipaksa hitam. Nah, itu kan ada dialog. Sehingga ketika orang tua diberitahu tentang program sekolah, tentang peraturan sekolah, orang tua itu memberi support kepada anaknya. Disiplin datang, kan gitu. Loh, cukup itu aja. Berarti datangnya harus disiplin. Penguasaan itu yang biasa gudang-gudang itu. Nah, itu dia ingin menjadi sosok yang berkuasa di situ. Sesuatu yang apa yang dia lakukan harus dituruti gitu. Nah, jadi kita coba sesuatu itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Makanya di psikologi tadi kita geser album foto itu kan mengingat masa lalu yang menyakitkan dan membahagiakan. Nih, makanya seperti album foto, memorinya itu teringat-ingat. Kamu kalau masih berkata jorok terus tidak naik kelas, itu kata-kata penghukum. Oh, kalau saya berbuat baik, nah ini masih guru berkata, belum berbuat. Jadi lebih banyak berkata-katanya. Bapak Ibu kelihatannya sering ada di sini deh, Bani Hasim itu Pak, di teman. Makanya arah-arah itu apa? Kadang dia juga nganggep teman. Ala bu butuh yakin ya, wes golek sing liyane ae. Itu yang terjadi. Ya betul ya. Jadi ini murid berkata nyantai loh. Nah, kalau pemantau itu lebih ke langsung ucapannya, Mas laksanakan itu kegiatan kerja baktinya. Nanti Butia lihat. Nah, itu pemantau, kan tanya jawab. Jadi anak menggali, menemukan kebutuhan dirinya. Nah, misalkan saya tanya Bu JJ tanya, kamu kan kenapa sih kok gak selesai tesismu? Karena ini Pak, kesulitanmu di mana? Karena ini Pak. Gitu. Jadi apa solusimu?
biasanya saya ketemu dosen ini. Kenapa nggak kamu lakukan? Karena ini. Bagaimana kalau melakukan kamu hubungan langsung dengan baik komunikasinya? Oh iya Pak, komunikasinya seperti ini caranya, bla 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 bla. Dia menemukan dirinya. Sehingga ketika saya melakukan proses tadi, bertanya kemudian menggali, itu yang disebut dengan manajer. Jadi Bapak Ibu sekarang ke kelas 1, ke kelas 2, kelas 3 sampai kelas 9 lebih baik lebih ke manajer, Pak Fir. Jadi tanya problem di kelas atau punya problem ketika Pak Firman atau Bapak Ibu guru yang lain piket di depan gitu, Salim gitu, Salim menengahin lempos gitu. Nah itu anaknya langsung didekati, dirangkul. Nah itu menstabilkan identitas. Mas, kenapa kok terburu-buru belum salim sama Bu Lala? Itu tanya. Oh iya, lupa Bu, gitu. Tadi saya mau nututi kakak saya. Nah itu kan menstabilkan. Yang tenang dulu, kan waktunya masih belum bel. Jadi kalau mau ketemu salim dulu. Nah ini menstabilkan identitas. Nah yang kedua bisa bertanya, kenapa kamu tadi kok belum sempat salim Bu ke Bu Lala? Nah itu namanya validasi tindakan yang salah. Jadi ada sesuatu yang kurang pas. Kemudian kenapa tadi kok belum mengucapkan salam? Nah ini namanya validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu nggak langsung kamu harus ini enggak. Apa yang harus kamu lakukan? Ketika pagi ketemu Bapak Ibu guru, dia jawab salam dan salim Bu, serta senyum supaya bahagia. Nah itu yakin Mas, dia kan yakin. Nah kemudian dia melakukan tindakan itu, sehingga harapannya dia tiap pagi itu tidak disuruh, sudah ingat bahwa pagi ketemu Bapak Ibu guru yang piket, saya harus salim, ya kan? Mengucapkan salam sama senyum, gitu. Nah ini yang harus kita lakukan bersama, membuat hati itu lebih tenang. Karena husnudon. Jadi kita nggak usah bicara A, B, C, D dan membuat orang lain menjadi sakit, tapi bagaimana kita mengubah restitusi kita menjadi yang lebih baik lagi. Pasti mengalami ini semua. Jadi cerita kasusnya seperti apa. Nah, apakah kita posisinya itu pada waktu itu menjadi manajer atau penghukum? Nah, ini yang coba Bapak Ibu sampaikan. Dan yang tidak melakukan kegiatan sehari-hari seperti keibadahan dan sebagainya, sholat yang sering terlambat, sholat yang sering rame, sholat yang tidak khusyuk dan sebagainya sudah saya treatment dengan cara yang melakukan istilahnya pertanyaan, diskusi kepada anak-anak. Coba digali. Makanya kemarin di kelas SMP saya minta ada proyek itu kan latihan tanggung jawab. Itu namanya restitusi kelas. Restitusi segitiganya itu kebutuhan anak apa? Makanya ditanya satu-satu. Kamu butuhnya apa? Tanggung jawabmu apa? Nah, keyakinan kelasnya ditumbuhkan. Tanggung jawab. Sehingga tanggal 2 betul-betul sampai tampilkan mereka di depan kelasnya dulu. Baru nanti puncak acaranya 1 atau 2 minggu kemudian ditampilkan seluruhnya, api-apian, kelas inti sing api. Sesuai apa? Bakat minatnya. Nah, itu contoh sederhana. Jadi kita coba membuat program-program yang betul-betul punya plus gitu.